14 Januari 2025 semakin banyak korban berjatuhan dan sampai hari ini pula tercatat sudah 24 korban jiwa ditemukan, teman-teman. Penyelidikan demi penyelidikan semakin hari semakin ditingkatkan, mengingat sampai hari ini pun tingkat kerusakan, tingkat kerugian, bahkan hal-hal yang mungkin bisa menjadi timbulnya kebakaran susulan itu bisa terjadi karena bara api masih ada. Apalagi kalau kita berbicara masalah iklim, teman-teman. Di sana itu kompleks ya, yang dimana ada angin tornado dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal yang bisa memicu ulang atau memicu kembali proses terjadinya kebakaran itu. Dan pihak penyelidik kebakaran ini masih mewanti-wanti masyarakat untuk tetap berwaspada. Kenapa kebakaran susulan bisa terjadi kapan saja, mengingat bara api belum sepenuhnya dipadamkan. Meskipun tanda-tanda kebakaran sudah minim ya di sana, hanya terlihat puing-puing begitu ya, puing-puing rumah yang hancur. Namun potensi kebakaran masih sangat-sangat besar, teman-teman. Yang kita lihat sendiri bahwa di mana ada bara api, ketika ditiup angin itu bisa menjadi kebakaran lanjutan. Karena menurut informasi yang baru saja saya dapatkan, pihak-pihak penyelidik kebakaran ini sudah mendeteksi bahwa potensi kebakaran ini sudah diketahui pada awal tahun baru, yaitu 1 Januari 2025. Petugas pemadam kebakaran sempat memadamkan kebakaran yang terjadi di daerah LA juga, namun tidak sampai begitu parah. Dan mungkin ini juga sebagai dugaan ya teman-teman, tim penyelidik memberikan informasi bahwa kejadian kebakaran pada 7 Januari ada sangkut pautnya dengan perayaan tahun baru. Sampai Donald Trump memberikan ungkapan kekesalannya bahwa pihak politik atau pihak pemerintahan tidak becus di dalam menangani kebakaran. Buktinya ketika diselidiki ulang oleh tim penyidik, ternyata masih ada sisa-sisa dari acara perayaan tahun baru kembang api itu. Kebakaran-kebakaran itu bisa merambah, didukung dengan beberapa perubahan iklim. Yang pertama, adanya angin, teman-teman. Berawal dari kejadian 1 Januari 2025 itu, ternyata petugas kebakaran mungkin tidak terlalu teliti di dalam memadamkan api pada 1 Januari itu. Sehingga apa? Ketika ada perubahan iklim yang sangat ekstrim, yaitu adanya angin yang disebut dengan tiupan angin Santa Ana. Ya, fenomena angin Santa Ana ini adalah bukan penyebab kebakarannya. Tapi menurut warga, saksi orang-orang sekitar di daerah California menyaksikan ada beberapa pemuda, ada beberapa orang yang sengaja menyalakan kembang api di dekat ya area-area semak belukar. Sehingga apa? Percikan-percikan api itu menyebabkan kebakaran, teman-teman. Sampai-sampai warga tersebut memberikan kesaksian kepada reporter, pemuda-pemuda bodoh itulah yang menyebabkan kebakaran ini terjadi. Tetapi sampai sekarang belum ketemu siapa pelaku-pelakunya. Jadi teman-teman, perlu digarisbawahi, memang hal-hal seperti ini itu pasti dari akibat sebab perbuatan manusia. Dan kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Amerika, di Indonesia saja tercatat rentetan terjadinya kebakaran hutan ini pasti disebabkan oleh ulah tangan manusia. Entah membuang puntung rokok sembarangan, entah menyalakan kembang api dan lain sebagainya. Jadi pasti ulah dari tangan manusia sendiri. Ini bukan Harry Price yang menyatakannya, teman-teman. Nanti disangka, oh Harry Price itu kok seenak jidat ngomong bahwa kebakaran disebabkan oleh orang-orang. Memang iya, data yang menyatakan seperti itu. Kalian tinggal searching sendiri bahwa kejadian kebakaran di mana-mana, hutan terkhusus, kebakaran hutan pasti disebabkan oleh ulah manusia. Terlepas ada beberapa footage atau video yang menunjukkan ada sambaran petir, ada konsleting listrik, dan juga ada berbagai macam fenomena-fenomena yang tidak lazim sampai menyebabkan kebakaran ini. Ternyata menurut tim penyelidik kebakaran di Los Angeles menyebutkan bahwa ada sekelompok orang dengan sengaja menyalakan kembang api di dekat semak belukar dan akhirnya menyebabkan kebakaran hutan yang begitu hebat. Dibantu dengan angin Santa tadi, teman-teman. Angin Santa Ana itu.
Angin Santa Ana ini apa? Angin Santa ini disebut juga sebagai angin setan, teman-teman. Angin kata batik yang sangat kuat dan berkecepatan tinggi dari arah pedalaman dan mempengaruhi beberapa pesisir di California. Jadi tiupan angin Santa Ana inilah yang membuat beberapa percikan api atau sisa-sisa bara api dari orang-orang menyalakan kembang api di Semak Belukar, itu yang membuat kebakaran ini semakin menjadi-jadi. Dan saya pribadi di sini ketika mendengar info-info seperti ini, saya jadi berpikir bahwa memang tidak jauh berbeda dengan kejadian kebakaran yang ada di Indonesia, yang dimana kebanyakan kejadian kebakaran disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Terus penyebab lain, kenapa di Los Angeles ini akhir-akhir ini sangat rentan dan ketika kebakaran sangat sulit untuk dipadamkan karena dekat dengan perbukitan. Jadi semakin banyak bara api yang diterpa oleh angin, semakin kuat pula lah kebakaran api itu berkembang. Kalau saya pribadi melihat fenomena ini, selain ini adalah kuasa Allah, ya, setiap apa yang terjadi di muka bumi adalah kuasa Allah, entah melalui perantara tangan manusia, tetap saja dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja ini adalah ya sebagian dari pembelajaran bahwa janganlah kita menjadikan diri sebagai patokan kesombongan. If the deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Sebagaimana yang dilakukan oleh Trump. Trump ketika sebelum kejadian kebakaran sangat sombong ingin menjadikan negara Timur Tengah neraka di dunia, katanya neraka akan pecah di Timur Tengah, dan akhirnya apa? Nerakanya pecah duluan di Amerika. Tetapi hal seperti ini jangan sampai, ingat perhatikan, jangan sampai kita memicu hal-hal yang lain. Contohnya seperti netizen-netizen kemarin yang sampai membuat video-video hoax yang dimana ada kejadian-kejadian kebakaran yang tidak masuk di akal sampai gedung-gedung roboh, mobil-mobil meledak-ledak. Ini kan kesontoloyoan juga ya. Kalau saya pribadi melihat fenomena seperti ini, ya tetap mengembalikan kepada bencana alam tadi. Entah melalui perantara manusia ataupun melalui sambaran kilat yang memang murni itu dari alam. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ketahui juga, bahwa di Los Angeles sana saat ini keadaan masih belum bisa dikendalikan. Dan yang paling pasti lagi, kebakaran berikut atau kebakaran susulan, menurut informasi dari penyelidik tim penanggulangan bencana alam di sana, mengatakan potensi kebakaran lanjutan ini masih akan ada, teman-teman. Elevated critical fire weather conditions are predicted to begin this evening and continue through Wednesday. Moderate to locally strong Santa Ana winds will affect Los Angeles County today and tomorrow, and again Monday through Wednesday. The Los Angeles County Fire Department will be prepared. Dan tetap akan kita pantau sejauh mana api ini menyebabkan kehancuran demi kehancuran di Los Angeles sana. Tapi tetap jangan kita bersukaria, ya. Janganlah kita bersukaria karena di Amerika sana ketika ada simpatisan Gaza, teman-teman, berdemo. Perhatikan mereka berdemo juga sampai ditangkap-tangkap oleh polisi untuk memberikan aspirasi bahwa perang harus dihentikan. Bahkan saudara-saudara kita muslim di sana yang mu'alaf sangat-sangat banyak, teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga mereka mendapat dampak dari hal ini. Entah kehilangan pekerjaan, entah hartanya yang hilang ludes kebakar api, ataupun nyawa mereka berada pada ancaman kebakaran ini. Jadi tetap kita doakan kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di situ agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta kita janganlah terlalu senang meskipun kita mengingat saudara-saudara kita di Palestina sana menderita. Seperti yang selalu saya sampaikan, saudara-saudara kita di Palestina, mereka bukan hanya butuh makanan, pakaian, dan air bersih. Mereka butuh perlindungan dari ancaman senjata, teman-teman. Dan bagaimana caranya? Hentikan perang atau deklarasi perang. Ya entahlah bagaimana solusinya. Intinya ini sudah akhir zaman dan perang akan selalu ada. Sampai menghadapi kiamat pun tetap akan ada perang. Jadi semoga kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di dalam jalan yang hak dan menyebarkan kebenaran meskipun banyak orang yang tidak setuju dengan kita. Begitu dari saya.